Salam hangat, sahabat satu pena dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Amelia bisa kembali menyapa di program Ngobrol Bareng Penulis. Ini adalah persembahan dari Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena untuk kita sama-sama melihat lebih dekat para penulis dengan karya, dengan buah pikirannya, dan juga dengan kreasi-kreasinya. Pada episode kali ini, saya agak bingung sebetulnya menyapanya ya. Apakah beliau seorang penulis, tapi juga seorang pengusaha yang makanannya terkenal seantero Tangerang Selatan nih kayaknya ya. Salam Indonesia, Indonesia. Seantero Indonesia, bukan hanya Tangerang Selatan, Banten dan seantero Indonesia viral juga di media sosial. Yuk kita ngobrol bareng. Siapa sih Bang John? Ya, ini dia adalah ini loh Mel, dia penulis buku ini ya. Ai. Man itu nama warung yang dibangun oleh Mas Eko Sulistianto ya. Nah, saya sudah membaca buku ini dengan cepat dan bukan cepat karena ingin buru-buru ya, karena penasaran endingnya kayak apa sih. Bukunya itu enak dibaca ya, kayak kita baca Kopingho lancar gitu kan ya, nggak ada kalimat yang jelimet gitu kan. Sebaiknya buku memang semuanya kayak begini, jadi kita bacanya demen. Di atas bis bisa baca dan selesai dalam satu hari perjalanan ya, gitu. Nah, menariknya buku ini adalah Mas Eko menceritakan segala hal dalam buku ini tentang bisnis, pekerjaan, dan rumah tangganya. Ya. Bagaimana jatuh bangunnya, dan menarik adalah kisah rumah tangganya itu eh, sebagai bumbu ya, bumbu dalam buku ini membuat konflik. Ada konflik yang ingin ketahui terus. Soalnya sampai di dalam buku ini diceritakan sampai akan bercerai ya rumah tangga dan ditulis jelas-jelas di sini ya, karena itu saya sebutkan. Sudah ke kantor pengadilan agama, ngambil surat, sudah diisi gitu, tinggal di tanda tangan. Ya, dan akhirnya sukses ya. Perpaduan yang menarik antara cita-cita Mas Eko ingin membangun restoran beraroma desa dengan yang jago masak yang kadang-kadang disebut oleh Mas Eko istri itu apa wanita yang bermulut lancip gitu ya. Saya kaget juga tuh bacanya. Itu menggambarkan Wah, betapa tajam barangkali gitu ya. Oke, kita temui dia Mas Eko. Apa kabar Mas Eko? Halo, baik Mas Yon. Halo Mbak Amel. halo. Ini Sudah saya dihubungi Mas Yon nih dari satu pena. Kirain mau diapain? minta diceritain Mas. Nah, dari mana maksudnya? Dari mana saya harus mulai cerita nih? Ya, saya tanya dulu ya. Saya tanya dulu deh. Latar belakang Mas Eko. Saya baca di sini udah melalang buana sebelumnya, udah kerja di media. Sebenarnya Mas Eko ini cita-citanya apa sih? So, nggak jelas sih bagi saya ya. Jadi penyiar radio, jadi kerja di LSM, kemudian usaha kaki lima berbeda Hmm. dengan sarjana UGM-nya gitu kan dan melalang buana kok cita-citanya bikin warung kaki lima gitu ya. Sebenarnya apa sih yang Mas Ek, pengen gitu ya? Nah, kita mulai dari awal gitu, Mas. Apa sih ya. sebenarnya bayangan Eko waktu kecil? Kalau kecil nggak tahu dulu ya. Dulu ya kecilnya pengen jadi anu lah, eh, petani modern. Oh, untung masih ada masa kecilnya. Saya kira tiba-tiba besar. Petani modern itu maksudnya ya yang angan-angannya itu ya sekolah, dapat ilmu pertanian, lalu aku terjun jadi petani, kira-kira begitu. Lalu waktu SMA ya pengen kuliah ke Gajah Mada itu pengen sekolah atau pengen berlatih jurnalistik, pengen jadi wartawan. Dan ternyata ya kesampaian lah gitu ya jadi wartawan. Jadi ambilnya komunikasi dulu. Ya saya di komunikasi Gajah Mada angkatan 89 dulu ya. Muridnya Bang Asadi dong ya. Ya, ya, ya. Bang Hadi, lalu ada lagi Bang Celi Kelly ya. dan kawan-kawan itu. Lalu kalau ditanya lagi soal cita-citanya ya kalau warung itu sebetulnya. Enggak, taruh dulu, Mas. Jangan ke warung dulu. Ini dulu. Cita-cita jadi jurnalis. Itu menikmati Mas kuliahnya. Oh sangat, sangat menikmati tahun 90-an itu kuliah itu keren banget, Mas. 90-an ya. Suasana Jogja itu sangat, wah saya pokoknya cinta mati lah di sana itu. Nggak mau dulu saya pindah ke Jakarta nggak mau. Kalau karena bukan karena kepepet nggak ada kerjaan ya. Eh, Jogja itu betul-betul bikin kita itu terlena
dengan suasananya ya, suasana intelektualnya, suasana ya kotanya begitu ya. Jadi itu kan ada ini ada apa surat kabar Jogja itu apa? Kedaulatan rakyat, Kedaulatan rakyat. Mas juga ada, harian Jogja juga ada. Eh, Terus kenapa nggak kerja di situ? ya apa ya? Makanya saya ragukan nih apa jurnalistiknya cuma kepepet apa kecemplung gitu nggak ini. Sebetulnya kan, aku dulu waktu kuliah itu kan kerja di radio, jadi reporter. Hmm. Waktu radio-radio lokal itu semuanya serba musik, serba hiburan, dan entertainment gitu. Nah, radioku itu Radio Indonesia itu sudah mulai masuk radio berita. Nah, aku kerja di situ sebagai reporter. Ya setiap hari ya itu liputan begitu, lalu bikin laporan kayak radio-radio pada umumnya sekarang. Nah, waktu itu mau masuk ke dunia cetak nggak percaya diri karena apa? Karena background kan radio. Jadi aku merasa bahasa cetak itu kan bahasa yang kaku ya. Ah masa sih Iya, Tempo nggak tuh nggak kaku enak dibaca itu. itu kan bahasa-bahasa yang tidak. Maksud itu aku terbiasa dengan bahasa percakapan di radio itu. Ini Sehingga orang media cetak loh Mas tersinggung dibilang kaku nih kita. ya memang harian Amel cetak saya cetak. ya itu menurut sudut pandang orang radio kaku gitu Mas. Sudut pandang radio ya, pandang sebagai apa itu media radio memang bahasa Quran itu bahasa kaku. Di radio mana Mas dulu? Ini sih Di Jogja. di apa studionya di Pasar Kembang yang terkenal sebagai kawasan apa itu senang-senang itu di Barat Malioboro. Oh gitu. Dan Biasanya kan kalau kita kerja gitu ya di radio atau di koran kan cita-citanya jadi pemilik radio atau pemilik redaksi atau pemilik koran gitu. maunya begitu. Tapi kan Nggak ada usaha tuh saya lihat di buku ini nggak ada cita-cita bikin radio sendiri atau apa. Bohong aja nih Mas Eko nih. ya aku kan orang desa Mas, orang kampung, orang di pelosok sana dengan cita-cita yang sangat sederhana. Cita-citanya sederhana banget ya, gimana hidup hidup apa hidup yang penting bisa makan, hidup cukup, udah itu aja, nggak ada cita-cita mau bikin ini bikin itu nggak ada itu. Cita-cita itu buat kami terlalu mewah punya cita-cita itu. Ya kalau pengen jadi reporter radio udah kesampaian, cita-cita udah selesai tuh. Lalu apa lagi? Udah, dan aku happy banget waktu di sana, aku tuh sangat sangat menikmati pekerjaan itu, sangat menikmati pekerjaan itu. Eh, Bagaimana menggambarkannya bahwa Mas Eko tuh menikmati pekerjaan itu? Ya karena waktuku habis di radio. Maksudnya itu kuliah nggak aku urus, malah sehari-hari hidupnya di kantor, di studio, gitu kan, tidur di sana, eh, bekerja dari pagi sampai malam di situ. Dan ya mungkin sebetulnya kalau mau dibilang kuliahku itu ya di radio itu, bukan di kampus. Di kampus itu ya pergaulan saja. Lebih banyak sebagai basis pergaulan itu loh Mas. Dapat bonus ijazah lah ya. Begitu. Tapi kalau sehari-hari katakanlah kita ini belajar jurnalistik itu ya di praktek di radio itu. Karena di kampus minim sekali prakteknya. Kasihan yang sungguh-sungguh belajar di ini ya, komunikasi itu belajar sungguh-sungguh lulus. Mas Eko biar sambil main-main di radio bisa lulus juga gitu. Pinter berarti. Plus dapat gaji pula. Terus dapat gaji. Gaji, lalu juga pergaulanku berkembang antar. Jadi aku temanku itu dari ini lintas kampus, nggak cuma di UGM, di Jana Badra, di kampus IAIN, di kampus-kampus swasta. Itu tuh aku masuk ke sana bisa dengan password sebagai reporter. Oh begitu. Kayak aku bilang menyenangkan sekali dengan apa dengan password sebagai jurnalis ya di radio itu. Aku bisa kemana aja masuk, lalu juga kemudian membangun teman di sana. Makanya temanku dari Gajah Mada, dari UII, dari IAIN, dari mana saja gitu yang barangkali itu bisa dilakukan kalau kita punya kegiatan di kampus itu misalnya pers mahasiswa. Pers mahasiswa itu kan biasanya temennya juga dari berbagai kampus ya Mas ya. Mahasiswa sana, mahasiswa sini. Kebetulan satu kegiatan jadi mereka kemudian jadikan semacam komunitas begitu. Nah, aku bergaulnya di situ.
Itu nggak kebayang gajinya gitu Mas, bahwa radio itu gajinya gede banget gitu. Ya Pasti waktu gede banget gitu. aku waktu itu ya sudah oke lah sebagai mungkin aku waktu itu gajinya di radio itu berapa ya? Nggak mungkin apa yang disebutkan, apakah itu gaji itu memenuhi semua kebutuhan hidup? Ya betul. Dari jadi begitu aku sudah dapat kerjaan di radio itu, aku sudah melepas diri dari ini rumah dari orang tua. Jadi aku kuliah juga bayar dari sebagai reporter radio, makan juga dari situ, kos juga dari situ. Semua kebutuhanku aku cukupi dari kerja sebagai reporter radio. Berarti radio paling hebat di Jogja kah? Waktu itu termasuk yang top Unisi itu ada dua ya waktu itu. Yang setauku yang untuk yang entertainment itu Cironimo gitu ya. Oh, Jerinimo saya kenal tuh ya, radionya pernah saya dengar ya. Musik ya, tapi untuk yang apa itu berita gitu Unisi menjadi alat iklannya di sana. Dia pun jaringan gitu Mas, radionya. Enggak, waktu itu belum ada jaringan. Itu itu zaman orde baru ya. Radio kan semua dibatasi ya. Di Jogja juga ada sekitar paling cuma 15 radio gitu. Nggak boleh ada radio baru gitu. Dan radio tidak diperbolehkan untuk bikin berita. Itu tantangan besar itu dulu. Tantangan besar maksudnya bagi orang radio itu nyemplung ke dunia berita itu bisa dikatakan bahaya. Mas kok nggak dapat teguran? Pernah dulu ada kasus waktu ini nggak Pak? Waktu zaman dulu Permadi almarhum nggak salah ya. Permadi. Dulu Iya, dia iya. saya lupa itu dulu kasus itu yang kena saya dulu itu. Jadi dia kan diadili ya, Hmm. masuk pengadilan. Lalu si aparat keamanan yang kemudian membawa barang bukti itu adalah berupa siaran siaran komentar saya ingat saya nih Permadi di Radio Unisi. Nah dulu kan saya kan senang banget kan liputan politik setiap hari itu. Nah Permadi waktu itu saya yang liputan di acara seminar gitu ada Permadinya yang kemudian omongan Permadi itu dijadikan barang bukti di pengadilan. Yang direkam, yang disiarkan di radio Oh itu Mas Eko. itu dulu. Nah, itu salah satu yang apa itu katakanlah insiden itu yang saya alami itu waktu itu. Tapi reporter beritanya cuma Mas Eko di radio itu. Apa banyak? Tidak semua. Di Indonesia itu ada sekitar mungkin 4 atau 5 begitu. Tapi yang aktif memang beberapa di antaranya saya. Kenapa saya aktif? Ya karena saya bergantung hidup dari situ. Kalau saya nggak kerja, saya nggak ada uang. Ya, masalahnya itu aja, Mas. Itu pemiliknya nekat nggak takut dibredel lah pada zaman Soeharto kan itu. Pemiliknya itu kalau tidak salah itu alumnus kampus UII. UNIS itu kan singkatan dari Universitas Islam Indonesia sebetulnya. Oh, Ya, bawa-bawa ada ini ya, bawa-bawa nama kampus. Dewan kampus, ya, Apakah namanya radio kampus apa radio komersial? radio komersial. Radio komersial. Radio kampus yang kemudian dia bermetamorfosis menjadi radio komersial itu. Nah, Lalu kenapa berhenti jadi radio? ya saya lulus kan, lulus kemudian saya merasa nggak ada masa depan di situ ya, udah saya cari pekerjaan baru, kerja di Jakarta. Kalau ada pekerjaan di sana yang kira-kira oke, saya di sana aja. Tapi kan saya nggak punya. Nggak, masa depan yang Mas Eko bayangkan apa? Kok nggak punya masa depan di situ? Maksudnya nggak bisa jadi pemilik radio atau Waktu itu saya ingin banget masuk kerja sebagai wartawan. Ya media-media besar lah atau TV. Kan TV kan sama radio kan nyambung ya, kurang lebih ya. ya ya. Di TV. Cuman kan aku minder juga karena waktu itu TV itu masih sangat menonjolkan tampang gitu kan. Kalau aku kan hitam kecil hitam nggak nggak layak masuk TV gitu. Sementara waktu itu kan reporter-reporter TV itu kan rata-rata itu pertimbangan apa itu performa itu kan menjadi pertimbangan penting, ya nggak? Ya Seingat kan ya, kalau di TV kan yang kelihatan segini, Mas kecilnya nggak penting. Yang penting kan lah itu wajahnya membawa kebahagiaan gitu. Kayak bisa Mas masuk Eko gini kan, kualifikasi semua, senyum-senyum terus. bisa masuk kualifikasi itu semua. Tapi Oh, pernah mencoba nggak? Pernah mencoba? pernah, tapi nggak ada panggilan. Nggak ada panggilan. Berkali-kali itu karena pengen banget kan. Waktu itu kan pekerjaan di sebagai reporter TV kan
prestis ya. Kita ditonton orang, bisa dilihat tetangga, dilihat temen gitu kan. Jadi, misalkan jadi kita itu bisa top gitu loh. Itu di Jakarta apa di Jogja, Mas? Ya stay-nya masih di Jogja, tapi kan daftarnya di Jakarta. Oh, karena dianggap jauh kali, Mas. Ya nggak tahu juga, tapi aku sih lebih itu lebih menimbang kayaknya aku nggak layak nih masuk TV kira-kira gitu loh Mas. Udah minder duluan. Nah iya itu makanya minder dulu. Jadi daftar dengan minder. Iya. Itu ya, Mel. Kalau suka minder ya, Mas. Daftarnya bukan dengan prestasi tapi daftar dengan minder. Iya, karena itu. Akhirnya hijrah ke Akhirnya Jakarta karena ya berkali-kali daftar kemana-mana akhirnya frustasi daftar di media nggak ada yang nggak ada yang panggil ya. Daftar di sembarang tempat yang penting pokoknya dipanggil udah aja itu. Daftar ke Kalimantan, daftar ke Papua, daftar ke Sumatera, pokoknya di mana ada lowongan kerja yang nongol di apa itu harian apa cetak setiap Sabtu Minggu itu aku daftar dan nggak ada yang panggil. Sampai akhirnya ada temen yang ngasih tahu kalau itu Tan Kayu lagi butuh reporter radio itu. Wah, itu langsung gerak cepat itu, langsung mendaftar ke sana. Apalagi waktu itu kan apa itu komunitas Tan Kayu lagi naik daun tuh. Mm-mm. Oh, kerja di sana itu rasanya kayak surga dunia. Tempat yang sangat menyenangkan itu loh, Mas. Mas, aku kayaknya di mana aja kerja menyenangkan mulu. Tadi juga iya. menyenangkan. Sekarang menyenangkan juga di radio N68H. Memang begitu. Terus ternyata setelah berkali-kali gagal, berkali-kali coba dan nggak ada hasilnya, akhirnya saya malah mendapat tempat yang menyenangkan. Pertama di Radio Unisi itu sangat menyenangkan buat saya. Karena apa? Karena tadi saya bilang saya kemudian banyak teman dari lintas kampus, punya banyak teman-teman yang sekarang menjadi tokoh gitu ya. Ya itu tadi pergaulan itu Mas. Pergaulan yang luas gitu tuh yang saya dapatkan di waktu kerja di sebagai reporter radio di Unisi. Lalu di Hutan Kayu, ya saya bilang bahwa di sana itu kan kumpulnya para seniman, para wartawan senior, para apa itu aktivis. Nah, saya ada di situ waktu itu. Masih tidak ada di situ adalah jiwa saya sedang ada di situ waktu itu. Makanya saya senang banget. Banyak Eh, kenal orang. Jadi Mas Eko ini ukuran menyenangkan itu banyak kenal orang, banyak kenal tokoh, banyak apa ya, gitu. ya itu namanya juga orang desa, Mas. Orang desa itu salah satu ukurannya itu kenal siapa. Ya, Ebit juga waktu baru datang nih ngapa orang desa. Ebit Ade orang desa juga awalnya. Siapa juga datang orang desa. Kan ada beberapa indikator ya untuk senangan dia. Satu, misalkan gajinya besar. Kedua, bertemu dengan banyak orang yang dikenal publik. Dan Kan ketiga, ada Gunawan itu kan, Gunawan Muhammad. ya kira-kira begitulah. Nah, dengan Mas Gun, ya kan, Pun. dengan kelompok-kelompok yang dulu di di AJI Indonesia, AJI Aliansi Jurnalis Independen gitu kan. Itu dulu kan orang-orang yang menurut kami yang junior jauh ini itu kan orang-orang hebat. Iya, tempat nongkrongnya Gus Dur situ. Nah, tempat yang mana Gus Dur ketemunya atau temunya orang-orang yang kenal begitu. Makanya apalagi di situ ada tadi itu komunitas seni. Nah, saya itu jiwa seni sebetulnya, Mas. Senang saya itu seni itu. Sejak kecil saya itu makanannya sejak saya masih SD kelas 1 itu makanan saya adalah mendengarkan wayang kulit di radio. Makanya kalau ditanya siapa sih tokoh idolamu yang inspiratifmu, saya bilang inspirasiku adalah Ki Hadi Sugito, dalang dari Jogja. Gak kepikiran gitu Mas jadi dalang nggak? Pengen, tapi kan orang tua nggak support karena nggak ada dana. Aku dulu pengen sekolah seni, pengen ke ISI, jadi apa? Jadi desain, wah, pokoknya yang sifatnya seni gitu loh. Bisa nari, bisa gamelan atau bisa misalkan gambar begitu. Saya itu saya itu menilai diri saya sendiri, saya itu bakat seninya itu lumayan, Mas. Ya kelihatan sih dari tanda tangannya Mas. Ya, Kelihatan dari tanda tangannya di sini. gambar kartun. Dulu saya kan ketua anu, Communication Cartoonist Club di UGM Oh. yang baru eksis paling nggak sampai setahun. Tapi itu tadi saya seneng seni gitu loh. Makanya saya
kalau ada pentas-pentas seni di warung saya ini ya, ada dance, ada nari, ada apa keroncongan segala macam itu, atau mungkin mau perform apa itu, wah saya dengan senang hati mau nggak silakan, nggak usah ragu-ragu, tampil aja di sini buat senang-senang aja. Saya kira Mas Eko ikutan gitu nggak? Oh enggak, saya sekarang Nari, nari di sana. enggak. Saya sekarang lebih ya kalau misalnya ada ya cuma nonton saja. Sudah cukup dengan nonton begitu. Ya, ya kalau cita-cita pengennya ya kalau itu sebenarnya saya pengennya itu begini. Saya pengen punya gamelan, seperangkat Hmm. gamelan, lalu melatih orang untuk apa itu memainkan gamelan, lalu one day itu ada pertunjukan gitu. Itu cita-cita dalam hati saya begitu. Lalu ini di apa di 68H sampai kapan? Saya main tahun 2010, di situ saya 10 tahun. Terus saya 68. di sana, saya waktu itu saya pindah ke Bengkulu. Di Bengkulu saya diajak oleh seorang teman untuk membangun radio di sana. Saya biasa kan radio nih. Ya, Hmm. saya tunjuk di sana. Jadi di Bengkulu itu ada tokoh lokal. Dia sedang sepertinya sedang mengincar kursi jadi wali kota gitu kan. Nah dia butuh media untuk backup. Maka dipilihlah radio untuk mempopulerkan namanya. Nah saya diminta untuk men-setup dari nol sampai kemudian mengudara begitu. Ini utusan dari 68H atau pribadi, Mas? Pribadi. Saya keluar gitu. Saya dari 68H saya keluar. Artinya uangnya menjanjikan ya daripada prospeknya ya. So kalau orang menggunakan media sebagai Ya kalau sebagai alat politik biasanya cepat mati kan radio. ya waktu itu saya sih merasa bahwa karir saya di situ di Intan Kayu nggak bergerak ya sudah saya mencoba untuk mencari apa tantangan lain itu yang masih ada ya gitulah sedikit masih ada harapan untuk berkembang begitu. Tapi Jadi di sana juga nggak lama itu paling nggak sampai setahun saya di sana nggak ada teman nggak ada teman. kan udah bisa ditebak ya kalau untuk kepentingan politik nggak lama lah di sana kan. Ya saya pindah ke Bengkulu ya diajak oleh eh, seorang teman yang dia itu bergerak di media juga. Waktu itu namanya apa pokoknya dia punya hubungan dengan orang lokal, tokoh lokal. Dan tokoh lokal ini mau bikin radio karena dia sedang ancang-ancang gitu ya, nyalon wali kota dan butuh media. Saya diminta untuk membangunnya gitu, membangunnya dari nol, membangun semuanya dari infrastrukturnya, gedungnya, alat-alatnya sampai bikin acaranya, gitu, merekrut karyawannya segala macam begitu. Sudah jalan hampir kira-kira 7 bulan gitu, udah jalan bagus gitu. Bagus maksudnya itu radio ini udah mengudara ya. Lalu saya di sana merasa saya nggak happy di sana karena nggak ada teman, nggak ada lingkungannya juga sepertinya saya nggak match gitu ya. Akhirnya saya memutuskan secara gila itu udah pindah ke Bengkulu kok balik lagi Jakarta. Padahal itu sudah seluruh keluarga saya boyong ke sana. Oh, udah menikah waktu itu. Oh, sudah punya anak dua mas. Oh, Jadi sebenarnya Itu berhasil nggak itu sih yang politiknya, tujuan politiknya akhirnya? saya kurang tahu. Tapi bahwa ketika Hmm. tadi udah jalan, momentum pemilihannya masih lama, Mbak. Pemilihan wali kotanya gitu. Nah, tapi saya di sana sudah merasa tidak happy gitu kan. Akhirnya saya apa tanpa pertimbangan lama gitu, saya memutuskan untuk balik lagi ke Jakarta, nyari pekerjaan lagi di Jakarta. ini di buku ini saya baca ada Mbak Mbak Tuwo, ada yang ada Mbak Nani, satu Mbak Tuwo itu udah menikah yang kedua, Dua, sekarang ini istri kedua. ya nggak waktu di Bengkulu. Oh, udah mulai di yang kedua dong. Oh, gitu. Yang pertama itu nggak lama itu saya menikah kalau tidak salah tahun 2001 itu nggak sampai 2 tahun. 1,5 tahun aja itu saya jalan sama yang pertama itu bubar. Bubar daripada kendir ya saya cari lagi. Ambil jalan praktisnya aja. Ini kalau nggak dapat yang baru bisa bahaya. Ini udah cari lagi aja. Dapat. Kehilangan yang lama ya. Ya wes karena sudah meninggalkan saya akhirnya saya obatnya apa? Obatnya cari lagi yang baru. Nggak ada rumus lain. Lalu Cari bawa anak dua ke Jakarta, balik lagi.
lagi. Saya dari Bengkulu saya nyari kerjaan dulu lewat online kan. Teman-teman saya hubungi begitu. Akhirnya saya dapat kerja di DPR RI, di sekretariat DPD RI bersama teman yang bawa ke saya ke sana. DPD ya. DPD. Saya kerja buat sekretariat DPD RI. Bekerja buat Bu Siti Nurbaya yang kemarin Menteri Kehutanan toh. Hmm. Kalau kerja saya report per minggunya ke beliau, ke Bu Siti. Lalu setelah di sini saya balik sini kira-kira sebulan atau 2 bulan kemudian baru istri anak saya yang di Bengkulu ikut ke sini. Oh, tadinya tinggal di Bengkulu dulu. Ya, kamu kan udah boyongan, Mas. Keboyongan semuanya. Habis dulu itu ketika saya keluar di KBR itu tuh cita-citanya hidup di sana. Oh, memang hidup di sana. Di Sumatera. Memang karena saya merasa di sini, aduh, ini karir saya nggak naik-naik, ini nggak ada perkembangan nih. Maksudnya saya juga mungkin profesi saya itu, saya sendiri mungkin juga nggak kompeten atau gimana, nggak tahu. Udahlah saya pergi aja gitu aja. Tapi maaf nih Mas, kalau dalam yang Mas Eko tuh karir di radio yang sukses itu seperti apa Mas? Tapi dia yang sukses itu, oh, Misalnya contohnya ya siapa gitu yang ajak gitu di radio. ya bayangan saya nih ya. Kalau setelah kerja di radio yang dalam negeri, dia bisa pindah ke kantor berita radio di luar negeri. Oke. Ke BBC, Deutsche Welle, katakanlah itu ya. Ya, banyak kan begitu kan? Atau pindah ke TV swasta. Oh. Nah, itu katakanlah itu semacam mana ya, semacam ada progres ya. Gitu. Nah, itu yang ya saya masa di situ atau dia pindah ke tempat lain, ya kemudian berkembang. Nah, sebenarnya saya sedang mencari tempat buat saya berkembang gitu loh. Karena saya merasa di tempat lama itu kemungkinan berkembangnya kecil gitu kan. Saya pengen tempat yang lebih yang bisa mengakomodir apa ya, mengakomodir pikiran-pikiran saya yang nggak jelas itu. Sekarang kan saya itu kan orangnya agak seniman Mas, saya itu Mas. Saya bilang begitu buat gaya-gayaan aja deh. Pikiran saya itu kan aneh-aneh gitu. Jadi kalau misalkan liputan media di media itu, saya senangnya yang liputan yang humaniora, interest, liputan-liputan ekonomi, politik segala. Aduh, itu bosan sekali dan capek. Saya senangnya mengangkat kehidupan orang ramai. Jadi lewat cerita-cerita apa di balik cerita. Makanya saya nggak hype, nggak apa ya, berita harian yang terus diproduksi ya, kita cuman ada apa di sana, ada apa di sini, ada apa di situ, peristiwa apa lagi begitu tuh bikin bosan memang. Berarti di DPD nggak happy dong Mas ya? Kan nggak ada cerita rakyat kecil. Oh iya, di sana juga. Tersiksa dong ya? Di sana juga, karena di sana juga potensi konflik ada. Menurut saya itu kan kantor yang beberapa teman yang barangkali juga nggak saling kenal gitu ya, saling sudah saya dibawa oleh teman gitu loh. Jadi di faksi lain ada kelompok lain yang bawa teman juga gitu. Lalu dalam satu momentum gitu terjadi friksi gitu kan. Nah saya itu kan orang yang nggak suka konflik Mas. Saya itu orang Jawa asli. Orang tangan nggak suka konflik. Saya itu senangnya harmoni. Tapi raja-raja Jawa perang mulu, masih asli juga tuh Jawanya. Nah itu mungkin itu Jawa yang sudah disusupi oleh pikiran-pikiran Barat. Terus saya baca ini di sini seru banget Mas, merintis bisnisnya. Itu setelah dari DPD langsung bisnis nggak? Apalagi Mas pekerjaan? Dari DPD ya itu saya bilang di DPD kan konflik tuh. Nggak sampai setahun juga di situ, paling cuman berapa ya, 7 bulan atau apa. Terjadi konflik antar teman dan saya merasa bahwa konflik itu bukan saya itu menjual profesi. Kalau masuk ke pusaran konflik, intrik-intrik itu saya nggak bisa.
Itu nggak bisa nutup mata Mas dengan melihat gajinya. Ya, Dapat gaji sekian, nah konflik biarin aja, tutup aja mata. itu makanya saya bilang saya nggak bisa begitu, Mas. Nah, Saya itu orang yang senang itu walaupun gaji kecil tapi harmoni. Gaji kecil tapi harmonis saya itu loh. iya, Jadi iya. Saya besar pengennya gaji besar tapi harmoni. ya itu idealnya, Itu Mbak. dia. Ya. Cuman kan di dunia ini kan yang ideal kan susah dicari. Iya betul Saya ketemu betul. yang begitu, makanya saya memutuskan untuk udahlah saya berhenti aja. Kemudian ya itu tadi buat untuk apa pertahanan dari nganggur ini saya iseng-iseng ya sama istri saya ngajak dia untuk gimana kalau kita yuk coba yuk buka warung ya. Nah, Mulai itu yang saya bilang di buku itu kami jualan pertama itu percobaan itu jual bebek dan ayam goreng. hmm. Pertama-tama saya belajar bikin warung Itu dalam keadaan menganggur ya. dalam keadaan menganggur. Tapi Hmm. juga di waktu yang sama, di samping nyiapin warung, saya juga masih mencari kantor. Cari kantor pekerjaan maksudnya. Ya, jadi istri saya mau karena ya ini paling sebenarnya seperti gitu lah, dia berpikir begitu kan. Yang penting nanti begitu dapat kerjaan kantor, sudah selesai warungnya. Mungkin begitu, makanya dia mau diajak. Masa diajak buka warung. Itu Kan nggak ini Mas, nggak malu sama ijazah, sarjana UGM, udah keliling dunia ya katanya ya. seperti saya Udah ke luar negeri, begitu kemudian ya. ke warung pinggir jalan jualan bebek gitu loh. Bukan Sama lagi dengan orang yang nggak sekolah sama sekali dari Madura kan banyak tuh bukan lagi bebek. bukan lagi malu, Mas, bukan lagi malu itu. Ya hati saya meraung-raung. Kok begini nasibmu, kok begini amat nasibmu ya gitu kan. Ya itu justru apa? Itu saya merasa bahwa di titik itulah saya merasa ah ini gila ini. Tapi apa ya? Ya tapi ya apa saya nggak bisa mengeluh ke siapa-siapa karena itu kehidupan saya. Masalahku kehidupanku itu loh, Mas, masalahku sendiri. Orang lain tuh nggak bisa apa-apa kecuali ya cuman ya nyumbang doa nyumbang apa, tapi solusi itu ada pada saya. Nah, sekarang gimana nih, masalahmu begini, solusinya apa, solusinya ya begini, ya sudah. saya sih saya sebetulnya itu orangnya saya itu orangnya realistik dan logis saja, Mas, nggak pakai apa-apa. Masalahnya apa nih, oh begitu, oke mari kita bicarakan solusinya ini. Nah, sekarang tinggal ambil atau enggak, udah itu aja. Nama warungnya Amor Bebek ya, apa namanya? Nama warungnya bukan itu. Nama warungnya yang pertama itu wa Bebek Tuman. Nah, itu loh. Lo udah ada tumannya yang pertama ya. Nah, itu nama yang sebetulnya itu kan aku bilang aku malu sih pakai nama itu. Cuman nggak tahu kenapa bojoku kok seneng nama itu. Hmm. Aku malu pakai nama Tuman. Bebek Tuman tuh kan nama yang kalau di Jawa itu terdengar sangat tidak jelas itu. Oh, ngenyek ya. Ya kan orang kan pakai nama warung itu kan yang keren-keren nih, ya kan? Pakai chicken lah, pakai chicken, pakai nama-nama yang ke barat-baratan begitu kan, atau nama yang ke Arab-Araban itu loh. Hmm. Nama ini nama cowok. Mas Eko gimana yang menciptakan namanya, tapi malu juga pakainya gimana? Malah istrinya yang seneng. Karena begini, Mas, itu karena ya itu tadi, itu kombinasi antara doa dan malu. Maksudnya doa itu di dalam nama Tuhan itu, Tuhan itu kan artinya mengulang-ulang. Ya, saya Hmm. berpikir sederhana aja, orang yang datang pertama, nanti datang lagi. Itu semacam doa atau harapan saya pada warung itu. Tapi nama itu nama jelek sebetulnya. Nama jelek itu maksudnya itu nama yang sangat tidak 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 umum kali maksudnya. ya nama yang tidak menjual mungkin ya. Nama Ya yang belakangan kan terbukti menjual, salah dong. Tidak menjual. artinya apa? Artinya kekuatan doanya lebih manjur di situ. Oh Itu gitu. saya, iya kan? Ya, Ini antara perpaduan antara rasa malu menggunakan nama itu, tapi kok nama itu mengandung doa, Hmm. mengandung harapan. Dan istri saya seneng, ya sudah, dia happy dengan nama itu, ya sudah pakai nama ini aja. Akhirnya sudah, kita nama warung perdana itu di pinggir jalan, ya warung tenda itu namanya
bebek tuman. Isinya adalah bebek dan ayam goreng. Yang formulasinya itu berbeda dengan bebek-bebek yang lain. Jadi bebek goreng plus tumis bunga pepaya. Kalau yang Oh, lain itu kan ya paling anu ya apa Sambal, sambal dan apa sama timun. timun, sayuran, sawi ya. Nah, itu kalau kami enggak, kami itu bebek, nasi bebek, kemudian tumis bunga pepaya, kremes. Gitu. Jadi yang membedakan tuh ada ini tumis bunga pepayanya itu mas yang bedain dengan tempat lain. Dan Nah, ternyata pembedaan itu membawa hasil nggak? itu ternyata di malam pertama itu habis sebelum malam kami yang senang banget tuh percobaan, tapi kita percobaan yang menyenangkan. Hmm. Walaupun dengan persiapan yang amburadul begitu ya, tapi ternyata bebek saya begitu buka itu cepat habis. Jadi ya dari situ timbullah semangat, timbullah hmm. energi positif yang lain. Doanya terkabul lah itu ya. Ya, doanya terkabul. Eh, Nah, tapi kemudian ya bahkan kemudian setelah beberapa bulan kami bisa nambah satu outlet lagi di BSD. hmm. Hmm. Cuman eh, karena kami belum belum mampu manajemennya masih masih ya manajemen amatir gitu ya. Dua dua warung ini kemudian malah bubar semua. Sebetulnya Kenapa? Sebenarnya bubarnya bukan karena sepenuhnya manajemen ya, tapi karena seperti yang saya tulis di buku itu, rumah kontrakan yang kami tinggali di dekat warung yang ada di BSD itu sekitar 300 meter lah, sama Hmm. pemiliknya dijual dan kami Hmm. kabur secepatnya, pergi secepatnya. Itu lokasinya jauh dari, ya maksudnya kami nggak punya tempat tinggal lagi. Padahal kami produksi di situ kan, semua kegiatan ada di situ. Nah, ini bubar sudah. Nah, dan bujuku sendiri orangnya kan ya gitulah, orangnya kender gitu. Dia dengar loh Mas ini. Dia dengar kan nanti. Oh ya, saya juga sering ngomong begitu. Istriku waktu itu ya lagi orangnya ya. Jadi mohon maaf kalau saya harus cerita istri ya. Istri saya itu kan memang temperamen apa itu kepala batu ya. Dan kedua dia punya punya semacam apa itu eh, gangguan namanya kalau dalam psikologi itu kalau tidak salah nih Hmm. kayak bipolar gitu. Hmm. Ya aku sendiri di buku itu dia menuliskan. Yap, yap. Nah itu masalah di situ. Jadi dia bisa bad mood, bisa marah besar ketika sebelumnya dia senyum-senyum. Hmm. Atau sebaliknya, ketika marah besar, tidak akan ditimbang apa risikonya. Hmm. Makanya kemudian ketika dia kecewa berat karena ternyata rumah kami dijual sama pemiliknya, ya sudah, ya udah deh, jual aja semuanya. Lapak yang ada di BSD yang pinggir jalan yang sudah lumayan itu, tinggal semua. Dari tenda, meja, apa segala macam, pokoknya bekas ini tinggal aja, nggak usah diurusin. Oh, nggak dibawa. Nggak dibawa, Mbak, nggak dibawa. Pokoknya tinggal aja sudah. Aduh, Plannya apa Mas? Nggak ada plan. Kami kan, kami manusia. Kami ini pasangan spontan. tidak pernah punya bisa ngeplan, Mas. Ngeplan kemewahan buat kami ya. Ngeplan itu kan Patut. membayangkan ya. Nih, ngeplan itu kan membayangkan suasana lega, punya tabungan cukup, ya kan? Punya bisa berpikir secara matang begitu. Enggak. Kami ini dari dulu terbiasa hidupnya itu serba nggak ada plan. Pokoknya lompat-lompat. Ngalir aja. Ya, yang Spontan. cuma kalau aku sendiri itu punya angan-angan. Angan-angannya juga tidak bulat-bulat, nggak begitu jelas. Hanya sebuah angan-angan hidup yang apa ya, yang hidup yang teratur aja, hidup yang cukup ya teratur dan ya gitu dengan suasana yang teratur, dengan suasana yang tenang begitu saya bisa menikmati kehidupan. Kan saya bilang saya itu sukanya harmoni kan. Saya nggak suka sekali dengan suasana keributan, dengan suasana percekcokan, suasana yang serba panas saya nggak suka. Tapi Hmm. sukanya begitu dapat istri yang bipolar gitu kayaknya tantangan betul tuh ya. Kehidupan, saya bilang, itulah kehidupan.
apa yang kita cari belum tentu itu yang dikasih. Walaupun nanti pada akhirnya gitu kan kemungkinan didapat, tapi prosesnya akan ke situ prosesnya. Nah, Saya Mas Eko orang Jawa banget ya, legowo gitu. ya saya gini Mbak, dulu saya dalam situasi yang berat-berat begitu kemarin-kemarin ya, dalam situasi yang berat-berat itu saya berpikir tentang ya sebagai orang Jawa ya, bahwa di Jawa itu ada semacam apa semacam eh, pesan-pesan kehidupan bahwa semua itu dilakoni saja. Hmm. Hidup itu ngelakoni, hidup itu menjalani saja. Mau senang, mau susah itu terima saja dan itu dijalani aja. Nggak usah diprotes gitu loh. Nah, itu yang membuat apa apa barangkali nih orang Jawa itu bisa ini bisa dalam situasi yang sangat sangat menderita itu dia bisa eksis. Karena itu semua dijalani aja. Nggak usah diprotes, nggak usah dimaki-maki, nggak usah ya sudah. Ini kehidupan begitu. tapi Nah, kan begini Mas, dijalani ya. Tapi kan kita berdua ini dengan orang yang karakternya berbeda. Satu dari Minang gitu kan, yang beda banget gitu. Jalannya gimana gitu? Hah? itu masalahnya, makanya bahasa itu ada apa itu ya benar ya bahwa kalau kita sama-sama dapat Jawa gitu barangkali nilai itu akan ketemu kan, sama-sama ngerti gitu kan. Kalau kita punya pasangan yang non Jawa yang tidak mengerti tentang filosofi itu, filosofi ngelakoni itu berat sekali Mas. Dan saya mau bilang bahwa punya istri saya sekarang ini Bu teman ini gimana rasanya? Berat sekali. Ngelihat titik Tapi terangnya kok gimana tuh Mas? Selanjutnya. Gimana? Titik terangnya dari bagaimana, kapan datangnya itu? hmm, Ternyata saya juga nggak tahu. Ya tadi di dalam bab itu dalam buku itu ya ketika saya sudah pasrah gitu ya sudahlah saya sudah nggak punya apa-apa lagi, karir nggak punya, rumah nggak punya, ya masih nganggur, nggak ada yang bisa dibanggakan gitu kan. Istri yang seharusnya bisa saya ajak untuk kerjasama aja bukannya mensupport tapi malah kemudian menghancurkan 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 perasaan percaya diriku itu loh Mas. Dia kan pasangan dengan ide dariku yang bagus itu bahwa kita pengen mengubah kehidupan, mengubah hidup dengan cara begini. Bayanganku itu ada support. Karena kan positif. Kecuali aku pengen mabuk gitu ya, pengen nyambung ayam atau aku pengen apa gitu. Nah, dia dia itu wajib itu untuk marah besar gitu. Tapi ini kan untuk perbaikan, untuk memperbaiki situasi. Aku itu membayangkan ada support. Ternyata nggak dapet. Nah, disitulah aku merasa bahwa sepertinya ini udah habis nih. Bahwa aku nih Mas. Aku nih sudah nggak betul-betul nggak punya yang apa? Aku nggak punya apa-apa. Ya mungkin yang aku punya tinggal nyawa saja. Nah, di situ aku bilang sama Gusti Allah itu, "Wes ambil aja nggak apa-apa, aku nggak masalah kok. Bener-bener nggak masalah aku diambil Mas. Ambil aja nggak masalah. Oh, di rumah di aku pulang mantul juga nggak berani kenapa? Ini rumah tangganya udah hancur nih. Orang merantau, tetangga-tangga pasti taunya dia itu orang yang merantau itu kan pasti kehidupannya ya lebih baik lah. Ini di rantau malah hancur lebur. Gimana itu apa yang mau dibanggakan coba? Ya terus titik baliknya gimana tuh Mas? Kan kayak saat itu kan keputusannya barangkali berpisah atau atau lanjut. Ya saya udahlah terserah lah Gusti Allah mau diapain ini mau dicabut namanya nyawa aku juga monggo aja nggak masalah aku bilang gitu ya badan sehat gitu nggak masa dicabut tiba-tiba, kan nggak masuk akal Mas. dalam hati dalam Oh, hati. Hmm. itu ngeledek Tuhan namanya. Maksudku ya aku bilang aku sudah nggak punya apa-apa lagi yang bisa dijadikan alasan untuk hidup kira-kira gitu loh. Oke. Hmm. Alasan membuat hidup ini istri nggak mendukung, lingkungan juga tidak. Hmm. Mau mengeluh sama siapa karena nggak ada yang bisa aku keluhin. Orang tua Kayak udah dikutuk ada. ya Mas. Hah? Kayak dikutuk ya. Ya pokoknya aku ini udah kayak mati angin. Dan dari sana lah aku sudah terserah aja lah mau diambil ya monggo sekarang. Mau diapain terserah gitu loh. Hmm. Aku mau digini ya monggo, aku mau dikitin ya monggo, mau dikitin ya silahkan.
Nah, di situ kemudian aku nggak tahu gimana ceritanya, bujuku menyatakan mau menjadi mas di warung, tidak ada buka mau. Hmm. Nah, itu yang misteri. Dari mana dia akhirnya mau masak itu. Nah, kalau menurut dia ya seperti ditulis di buku itu, bahwa dia punya pengalaman spiritual begini-begini, yang kemudian mendorong dia untuk oke, aku bersedia masak untuk warung. Hmm. Itu Mbak, begitu kira-kira. Artinya dia Ya. bersedia karena dapur itu urusan istri ya. Kenapa? Artinya dia bersedia itu artinya kan Mas Eko mempercayakan urusan dapur itu pada istri ya. Ya. Tanpa istri itu nggak bakal jalan itu warungnya. Begini Mas, rumusannya begini. Bojoku itu masakannya, menurut aku, itu aku oke. Aku senang sekali dengan masakannya. Hmm. Karena itu, makanan yang biasa aku makan sehari-hari di rumah itu bisa menjadi sesuatu kalau kita jual. Dan Hmm. itu bentuknya berupa warung, ya kan? Hmm. Tugasku adalah mempopulerkan masakan dia. Dia cukup kamu sebagai masak aja deh. Kau masak. Tugasku adalah mempopulerkan masakan ini ke publik. Hmm. Itu nanti warung itu jalan. Tapi dia kan nggak mau. Pokoknya nggak mau pokoknya. Pakai pokoknya ya, jadi nggak ada alasannya, pokoknya aja ya. Kalau menurut aku sendiri, ya analisaku, masalahnya sederhana sekali. Hmm. Malu, Hmm. malu Hmm. jualan nasi. Apalagi yang kalau misalkan karena aku menyodorkan dia itu di warung yang besar gitu, mungkin dia oke siap. Restoran yang gede ada namanya pinggir jalan yang mentereng yang gemerlap itu dia pasti ya bos. Tapi ini kan rintisan yang tidak dimulai dengan modal. Modalnya apa? Ya cuma semangat tadi itu. Semangat yang saya bilang berkobar-kobar itu, semangat memperbaiki kehidupan. Jadi Jadi Tuman yang sekarang ini dibangun dari nol besar ini, bukan nol, Mas. Minus. oh, minus. Oh, lebih jauh lagi. Ya, minus benar, Mbak. Saya Minus. benar-benar modal saya itu cuma dua. Satu istri saya yang masakannya enak, Uh-huh. kedua semangat semangatku yang memang besar sekali. Sangat Hmm. tidak ragu untuk bilang ke istriku bahwa ini kalau kamu mau masak, aku jamin warung ini bakal jalan. Nggak ada cerita lain. Saya bilang begitu. Kenapa? Karena saya itu suka sekali melayani orang dan banyak sekali warung-warung yang pelayanannya tidak seperti yang aku harap. Makanya aku di Hmm. teman ini sangat menjaga soal hospitality. Hmm. Oke, Pelayan. Mas. Kita lihat videonya Mas tentang Tuman nih suasananya ya. Baik, tolong baik videonya baik. Rekomendasi kuliner cek. Mau ke tempat makan yang nyediain menu masakan tradisional. Ditambah suasana alami kayak di pedesaan. Waktunya kamu ke Warung Tuman yang ada di kawasan Bumi Serpong Damai atau BSD Tangerang Selatan. Suasana rumah makan di sini beneran asri, sejuk. Pokoknya dikelilingi pepohonan yang rimbun banget. Tempat makan pun terasa seperti di desa kampung halaman sendiri. Banyak sekali balai dan lucunya dihiasi susunan kaleng kerupuk. Saya itu sejak dulu itu pengen punya warung ala desa ya. Warung dengan konsep zaman dulu, simba-simba zaman dulu. Dimana ketika warung itu tidak memakai protokoler yang ketat sebagai warung modern ya. Ya seperti interaksi antara yang punya warung dengan yang datang ke warung itu interaksinya itu seperti saudara gitu. Di sini orang makan merasa nyaman, umi dan pengen datang lagi sebagai saudara. Bagaimana Mas? Masih muda banget ya, Mas Eko-nya di situ Dan ya. belum lebar Mas pipinya. Masih kurus gitu. Ya itu sekitar 4 tahun yang lalu itu Mbak.
Itu teman masih berantakan. Sekarang datang lagi coba. Sekarang udah rapi, bersih, tertata, dan lebih oke. Jadi saya salah ngambil video ya, Mas. Allah Saya itu. sih Iya. ngelihat sekarang sih, oh luar biasa. Itu kan saya udah datang ya. Jadi suasananya beda. Ada tempat ngamen di depannya gitu kan. Banyak pedagang. Kuburannya nggak kelihatan ini. Mestinya kuburannya kelihatan kan. Nah, eh, bagaimana Mas ceritanya sampai menulis buku ini? Kenapa Mas Eko menulis buku ini? Nah, itu kan aku dulu mempromosikan teman itu dengan cara yang tidak biasa. Saya Hmm. dulu itu setiap hari, kalau dulu tuh kan saya, nah karena saya itu punya background wartawan, saya itu senang nulis. Tadi saya bilang, saya nulis tentang humaniora, tentang Hmm. human interest, tentang orang-orang. Itu dulu pekerjaan sehari-hari sebelum punya warung itu kemana saja saya nulis tuh. Saya motret, saya wawancara, saya main nulis, saya ketemu orang di jalan, apa sih objeknya. Yang menurut kacamata jurnalistik ini itu ada. Ada di situ tuh nilai beritanya ada. Yang Hmm. tidak diketahui publik kalau kita tidak ke sana. Itu kerjaan sehari-hari itu. Saya nulis tentang pemulung, saya nulis tentang apa saja saya potret. Saya itu senang dengan street photography. Nah, atau mungkin ya fotografi jurnalistik gitu yang foto-foto yang mengandung apa itu nilai-nilai jurnalistik. Saya suka sekali. Nah, lalu ketika punya warung, saya sudah nggak kemana-mana, sehari-hari ya mainan saya warung. Dari situlah saya cerita A sampai Z tentang pertemanan, tentang warung. Dari saya belanja ke pasar nganter istri, dari tentang apa itu pedagang-pedagang di pasar modern tempat kami belanja, supplier-supplier kami, karyawan kami, bahkan sampai bekicot, ayam, segala macam saya tulis. Saya potret, saya tulis. Karena itu bagi saya tadi tuh mata jurnalistik saya di situ. Tapi bukan untuk buku kan ditulisnya ya? Bukan, bukan. Nah, apalagi kemudian ada story-story yang cukup panjang yang bisa dibukukan. Nah, lalu teman-teman juga, oh ini kayaknya bikin buku aja, Nyo. Teman-teman kan panggil saya sebagian dengan Nyo gitu. Bikin buku aja nih. Nah, jadi disitulah saya terprovokasi. Boleh juga ini. Oh, apa saya bikin buku itu. Cuman kan bikin buku itu kan kerjaan yang buat saya pekerjaan yang Sia-sia. bukan sia-sia, Mas. Berat. Oh, berat. Saya itu iri, dengki, benci dengan para penulis buku. Iri, benci dengan mereka yang bisa bikin buku. Saya itu benci banget. Hmm. Kok bisa ya? Aku ini bisa nulis, tapi kok bikin buku kok nggak bisa? Kenapa ini? Makanya kemudian saya bertekad bulat. Ya, sekali lagi ya tadi itu saya fokus saja. Cita-cita sudah ada bikin buku. Cuman kan nggak bisa terlaksana. Kenapa ini? Ya mungkin saya nggak fokus, saya nggak sungguh-sungguh gitu kan. Ya sudah, karena tadi itu saya didorong oleh perasaan iri benci. Jadi itu efek yang baik dari rasa iri ya. Benar saya itu iri benci jealous ya dengan mereka yang bisa bikin buku apapun buku itu. Hmm. Kan bikin buku itu kan harus butuh konsentrasi ya nggak Mas? Hmm. Konsentrasi butuh, dia harus memilah-milah, harus ya tadi itu ada dokumentasi, harus tekun menulis, harus rajin, harus pokoknya itu harus inilah benar-benar eh, mikir gitu loh. Nah, dari situlah kemudian saya akhirnya mencoba untuk seperti itu. Dan ternyata nggak lama jadi. Tapi kan ini bukan sengaja menulis buku, kan? Ngambil dari Facebook, dari apa, Saya dikumpulkan. ngambil. Tapi kemudian saya membuat semacam ini tadi itu, apa namanya itu, urut-urutan tuh Mas, dari Kronologis. kronologis gitu. Lalu cerita yang bolong-bolong saya tulis sendiri lagi. Oh, diinsert, disisipkan Nah, di jadi tengahnya. gitu. Jadi ide awal dulu gimana itu saya tulis sendiri. Yang lain-lain itu kan itu muncul muncul di tengah jalan ketika teman udah jalan. Itu muncul di tengah-tengah dari soal. Ya, itu yang cerita-cerita yang bolong-bolong begitu saya isi dengan tulisan baru sehingga menjadi sebuah cerita yang bersambung gitu loh. Yang ya kayak tadi Mas John
bilang kayak bisa difilmkan ini, ya memang kayak Ayo. story-nya begitu. Dan saya kira buku ini baik, menceritakan sangat detail ya, perjuangan Mas Eko, jatuh bangunnya, hubungan dengan istri, dan ini ya, hubungan dengan istri, berantemnya, dan lain-lain. Cuma nggak ada kisah kamarnya aja ini ya. Sebetulnya agak Cerita di malu kamarnya. nih. Agak malu juga nih karena kenapa? Wah, ini buka-bukaan dapur nih. Dari urusan panjang segala macam itu gawat ini. Tapi ya sudahlah, karena saya pengen cerita ini cerita yang utuh gitu. Cerita yang saya sendiri ketika saya baca, ketika baca gitu, dapat ininya, dapat ya seperti mengikuti perjalanan. Ada benang merahnya ya. Jadi tidak kemudian kok tiba-tiba ngilang apa gitu ya. Dari katakanlah ini aku keluar dari penulis itu ya, aku sebagai pembaca gitu, aku pengen bahwa buku itu menggambarkan betul secara detail dari mana sih idenya itu sampai kemudian bagaimana mewujudkannya gitu. Hmm. Ide kan ada tuh banyak tuh yang punya ide, Hmm. yang mewujudkan gagal. Iya, iya. Nah itu kan, nah itu jadi ada gambaran bagaimana ini mewujudkan dari sebuah ide yang cuma muter-muter di kepala menjadi barang itu loh. Nah itu kan ada di dalam cerita ini. Iya. Dan menceritakannya dengan baik loh, Mas. Kalimat-kalimatnya bagus, menurut saya pendek-pendek gitu kan. Enak dibaca, kita nggak mengulang-ulang, dan penasaran gitu. Endingnya kayak apa gitu. Tadi saya pikir, nih mau bercerai-bercerai, udah sampai sana, udah tanda segala macam. Saya kira beneran. Nah ini kalau film-film Hollywood itu kan selalu misalnya film apapun lah ya, film action dan lain-lain, selalu ada kisah cintanya kan disisipkan dalam cerita itu. Nah iya, Ada gitu loh di sini ada gitu. itu ya di situ ada. Dari situ gitu loh ya. Makanya saya bilang nih kalau difilmkan juga menarik. Bagaimana UKM itu tumbuh dan dibumbui oleh kisah cinta itu gitu. Tapi yang lebih dari itu Mas, sebetulnya yang aku mau katakanlah notice itu ya, itu adalah bagaimana seorang lulusan UGM Hmm. jualan nasi merintis dari itu loh membunuh rasa malu itu loh Mas. Iya, itu saya baca itu. Gimana sih saya lulusan UGM, udah keliling apa, udah keluar negeri, udah sering kemana-mana, masih jualan di pinggir jalan apa gitu. Ya itu maksudku itu yang apa yang San. untuk di share sebetulnya itu bagaimana membunuh rasa malu itu. Oke, baik. Kita ini baik yang satu clippingan baik. Tolong baik. Wah, diulas sama Kompas ya. Warung Tuman olahan ikan rasa udik di Serpong. Ini em, baru, oh ya sebelum Corona ini ya, berarti publikasinya ya. Ya, baik. Terima Makasih, kasih Mbak. Mas Bayu. Ini Amel, Ya, namanya kalau baca di buku ini, liputan itulah titik balik ya, yang membawa berkah ke Tuman, membawa berkah Tuman sehingga melejit seperti sekarang ya, Mas. Gimana ceritanya? Nah, itu tadi ketika akhirnya bujuku kembali mau masak, akhirnya saya gerak cepat kan. Akhirnya gerak cepat buat buka warung. Kita kasih waktu deadline 2 bulan. Kalau 2 bulan nggak ada pergerakan, ya berarti kita sudahlah kita menjadi teman saja. Bercerai ya? Rumah tangga ini bubar karena nggak ada supporting sistemnya, nggak ada yang ya apa nggak punya uang, bubar. Tangkuban bukan warung ini kan? Rumah tangga lah Mas. Jadi jadi aku sama istriku itu bersepakat kasih waktu 2 bulan warung ini jalan. Kalau 2 bulan tetap nggak jalan, artinya kita sebagai suami istri sampai di sini saja. waduh, Hah? taruhannya rumah tangga. Ya, nah ini nggak tahu ini bagaimana ini. Sebelum 2 bulan ada Kompas. Hmm. Jadi bulan April itu ya Kompas datang. Mbak Pinkan Elita Dundu datang ke warungnya itu masih suangat sederhana itu. Sangat bersahaja. Itu diundang, Mas, Pinkan ini, Mas. Pinkannya diundang. Oh enggak, aku juga nggak tahu dari mana dia bisa menemukan kami. Nah, menurut yang aku dengar,
dia itu dapat postingan. Kan tadi aku bilang, setiap hari kan aku kan posting, tuh, Mas. Aku tuh kan nulis setiap hari motret, setiap hari apa aja aku tulis kan. Nah, rupanya dia dapat postinganku tentang warung Tuman. Yang kok kayaknya dari segi penampakan di internet itu kok menarik gitu kan. Hijau, rimbun, tempatnya juga jelek, bersahaja begitu. Nah, mungkin buat Bentar, saya ya. potong sedikit. Bukankah sebelumnya ada usaha mengundang Taylor Swift itu? Oh iya itu dulu waktu pertama-tama begitu. Jadi Yang mahal banget ya. ini mengundang seorang influencer ya, seorang influencer food vlogger gitu untuk menaikkan ya untuk mengenalkan ke publik lah adanya warung Tuman begitu. Tapi setelah dicek kok harganya bagi kami nggak masuk. Bukannya dia mahal, masalahnya bukan karena dia mahal, Mas. Hmm. Nah, kami nggak punya uang. Itu saja masalahnya. Jadi akhirnya kami batalkan. Nah, Saya kira tuh tadi Taylor Swift mau pasang poster Taylor Swift di situ. Oke. ya akhirnya Ternyata kemudian itu influencer ya. malah kemudian Mbak Pinkan dari Kompas itu datang lalu mencoba semua masakan istriku. Memang sama istriku udah deh. Habis pokoknya ini kesempatan bagus buat promo. Jadi apa keahlian semua skill dia tentang makanan tuh dia keluarin semua di jamu habis sampai malam itu sampai hampir jam 9 kali ya. Dia ada di situ lalu pulang. Tapi kami waktu itu udah nggak yakin loh. Paling ya buat nggak yakin aku warung begini masa masuk Kompas sih. Tapi ternyata hari Ya Sabtu kan kalau di sana tentu dia niat dong. Memang dia numpang makan kan nggak juga. Kalau di sana sampai malam pasti dia nulis dong. masalahnya adalah Mas, kami itu semacam sadar diri gitu loh. Warungku Nah, warungku itu warung yang sangat tidak proper untuk masuk Kompas. khas Menurut Jawa banget rendah ya, Mas. kata kami gitu loh, menurut kacamata kami. Nggak, wah nanti kasihan Kompasnya. Warung kayak gini masa Iya, masuk. iya, ada kalimat gitu. Kasihan Kompasnya gitu. Iya Saya ada baca itu. kasihan Kompasnya. Nah ternyata kok beneran keluar. Nah disitulah kami itu antara wah ini luar biasa ini antara ya pokoknya antara percaya dan tidak atau ini bener nggak nih wah kalau masuk Kompas pasti nanti orang berdatangan nih udah pasti kan bujuku langsung datang ini nih ya sudah akhirnya kami dengan uang yang saat waktu itu kalau tidak salah dia pegang uang kalau tidak salah itu 500.000 berapa ya 400.000 400.000. Di oh, buku ini 400.000. ya itu dia buat belanjain semua gitu dan ternyata benar bahwa kemudian orang berdatangan nyari kami. Sebagian juga marah-marah. Marah-marah kenapa? Oh, aku nggak pernah. Aku tuh di PSD udah puluhan tahun nggak pernah tahu adanya warung Tuman. Nah, Baru kemarin dibikin. Nggak ada yang tahu lah. Ya itu. Akhirnya ya apa? Kami sudah siap tempur lah. Maksudnya apapun yang terjadi udahlah kita jalani aja. Memang tempatnya begini, fasilitas juga nggak ada. Tapi tadi itu Ini belum di tempat yang sekarang kan, Mas ya? Mas, Belum di tempat yang sekarang kan? Itu. di tempat yang belakangku nih di sana dari sini sekitar 50 Ya. meter di tempat lama di tempat sebenarnya itu tempat saudaranya istriku kakak iparku yang punya rumah besar ada gudang kecil yang sepertinya nggak dipakai gitu ya di pojok yang itu kami pinjam buat buka warung di sana dan oh ya waktu itu kami juga antara antara pesimis gimana ya makanya tadi pesimis juga karena ini kan sembunyi nggak ada di peta aku cek di Google Map nggak ada wah gawat ini tapi kemudian tadi itu Padahal dekat kuburan kan tinggal ditulis di samping kuburan gitu. Malah nggak datang orangnya. waktu itu pakai nama warung pinggir sungai ada tapi juga nggak ngefek ya ya aku juga nggak ngerti ininya apa semacam apa apa resepnya atau rahasianya gitu ya aku sih merasa lebih kepada tadi itu uh, aktivitasku yang tanpa ini ya tanpa tanpa lelah untuk menulis itu loh menulis cerita ngalor ngidul tadi itu loh cerita ngalor ngidul dari A sampai Z anakku ngapain bujuku ngapain dan kemudian itu dibaca oleh teman-teman Facebook yang mereka merasa oh ini kok ceritamu lucu-lucu sih gitu loh kapan kamu gitu nah ketika di situ mereka nyobain makanan kok sepertinya asik cocok.
cocok gitu ya. Akhirnya ketok tular begitu, dan Hmm. ketok tular yang kemudian disupport oleh liputan media. Nah kan waktu itu tahun 2019 kan media-media cetak itu kan masih dibaca orang Iya. Ya, dari. setelah dimuat di Kompas lalu gimana Mas? Yang persiapan 400.000 itu? Ya, ya sudah, begitu dibaca ya, Ramai. begitu dimuat Kompas, hari berikutnya ya kami dicari-cari, orang berdatangan, dan kami ya, kami ya senang 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 banget Mas. Akhirnya terselamatkan rumah tangga dan juga usahanya ya gara-gara Kompas ya. Ya itu udah lupa Mbak Malan Mbak tentang tiktok, aku lupa sudah, nggak kepikiran lagi soal itu. Kepikirannya Nggak adalah pernah disebut lagi ya? enggak. Kemudian kalau ketika kami kami katakanlah nih lagi istirahat gitu, lagi hari Senin tutup gitu, kami kami ngobrol berdua gitu, kembali mengulang, oh dulu kan kita pernah begini ya, pernah berikrar ya bahwa kalau 2 bulan nggak jalan kita bubar. Nah itu ternyata belum 2 bulan, belum 2 bulan jalan, dan kita lupa bahwa ada Tapi iklan. itu seru loh Mas. Hah? Seru yang waktu BRI datang itu. Oh nggak cuma Pertama BRI, kemudian dia mau bawa bosnya. Tempatnya kok begini dibilang begitu. ke tempatnya, malu malu karena Hmm. tadi itu, ya karena aku bilang sebetulnya kasihan Kompasnya ini baru tidak proper kok masuk Kompas gitu Satu loh. halaman lagi ya. Hah? Satu halaman lagi ya dibuatnya. Lama ada apa kopinya ada, aku punya rekamannya, punya fotonya ada, satu halaman begitu. Dan ya itu yang menjadi referensi para bos-bosnya BRI, tolong cari warung teman, kami mau makan di sana gitu. Maka diutus satu karyawan perempuan untuk datang, lalu setelah dia sampai ke teman langsung tanya, Pak mana nih ada warung temannya mana ya? Ya ini Bu, ini Bu. Oh, dengan muka yang aneh begitu kan? Oh ini ya. Iya, mana tempat makannya ya? Ya begini aja sih. Terus dia kan liatin aku terus, Pak boleh boleh nanya ada ruang private nggak gitu? Aku langsung tahu maksudnya kan, ruang yang layak gitu lah buat. Aku bilang yang nggak ada. Kok private? Jangankan private teman-teman, kok wastafel aja nggak ada, buat cuci tangan aja nggak ada. Ya kalau mau makan ya terpaksa di dapur, di amben bambu yang kami punya, dengan tempat yang barangkali 8 orang juga udah penuh. Jadi kalau mau digambarkan itu sebetulnya warung teman itu pada saat itu bentuknya sudah nggak jelas sebetulnya. Sebagai warung itu gagal gitu loh. Gagal untuk, ya itu loh, ini warung beneran apa ya, kayak warung-warung di kampung itu Mas, Mbak gitu. Warung-warung yang ini ya UKM yang baru merintis, orang yang daripada nganggur di rumah lo dia buka buka kios gitu. Jadi ya mohon maaf kalau kemudian ketika masuk Kompas yang salah bukan kami tapi Kompas. Alah. Tapi enggak juga pada akhirnya berhasil sampai sekarang ya. Jadi apa? Kalau sekarang trennya kan hidden gem ya Mas ya. Oh iya Mbak. Nanti tapi ya kami tentu saja kami sangat berterima kasih pada Kompas, pada Mbak Pinkan Leta Dundu yang mau-maunya kok meliput Tuman, kemudian dimuat beneran gitu. Itu saya sungguh-sungguh, kami berdua, saya sama istri itu tidak 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 kurang-kurang mengatakan terima kasih pada Kompas. Bener ini. Eh, Dan yang menulis itu kan seorang chef ya, Mas? Ya dia safe, Yang di safe. Makanya waktu chef. itu juga wah ini gawat ini kalau nanti di percobaan makanan Mbak Pinkan bilang Nggak enak gitu. nggak B aja gitu, oh, bisa bubar. Idenya bisa nggak jalan ini. Tapi ya, Ya, makanya pembaca percaya karena yang menulis itu yang mengerti makanan ya. ya aku kira begitu juga sih. Aku kira begitu juga. Jadi yang wartawan Kompas ini wartawan yang main-main karena dia jago masak juga. Nah dari sana ya sudah, akhirnya teman dikenal klinik, kami dicari-cari, dan kemudian di tempat lama udah viral begitu sampai datang COVID, ya gitulah. Datang COVID, kami memutuskan untuk
pindah. Oke, ini kayaknya waktu kita udah mepet banget nih, Mas. Saya pengen apa namanya, pengen dapat gambaran suksesnya ya. Omset itu sehari berapa, Mas? Kalau tidak rahasia. Omset yang tahu istri. Aku terus terang, kami bagi tugas ini Mas. Ini Mbak, aku urusan non dapur sama non Hmm. keuangan. Urusan menu dapur itu urusan dan keuangan itu bujuku. Tapi kalau urusan ini kayak tempat, nata nata tempat, mengelola karyawan segala macam itu tuh urusanku. Berhadapan dengan masalah sosial itu urusanku. Soalnya kan dia kan orangnya kan senggol bacok. Jadi kalau nanti dikasih tugas berkomunikasi dengan warga kanan kiri nanti bukannya warung jalan bubar. Atau Mas itu teman anak saya loh, Mas. Jangan dibilangin jelek-jelek gitu, Mas. kalau nanti aku yang masak bubar sama Mas. Itu bukan jelek-jelekin. Kalau pindah gantian gitu ya aku yang urusan masak atau di dapur atau yang keuangan dibubar karena aku sendiri orang yang nggak bisa ngelola uang. Kenapa? Karena dulu nggak bisa uang. Amel, waktu kita udah habis, Mel. Iya, betul. Tapi ya paling nggak dari semua kita bisa lihat Abang John seberapa bahagianya sekarang gitu ya. Seberapa suksesnya Iya, warungnya sekarang. itu di Tapi sebelum samping itu, itu, Mel, samping sukses, uh-huh, di samping uh-huh. sukses, ini Mas Eko ini menciptakan istilah-istilah baru dengan tuman, ya. Misalnya, apa, Mas? Tumaners. Tumaners itu apa, Mas? Banner garis keras. Bikin lagi Ah, ah. teman ambasador. Nah itu kan ya aslinya Mas itu tuh lucu-lucuan aja untuk mereka-mereka yang datang kemari. Ya kalau misalkan yang baru pertama ya teman pendatang baru, lalu yang sudah sering kemudian teman garis keras. Yang istilah-istilah itu, nah itu kan untuk ya untuk lain ya macam ya untuk lah orang-orang yang beragama secara keras misalnya gitu ya. Ini kami teman garis keras. Lalu mereka yang betul-betul sudah menjadi teman kami lalu sering membawa rombongan ya kami punya teman ambasador karena ya seperti itulah wakil kami di luar itu banyak sekali teman ambasador begitu. Nah itu istilah-istilah yang Ada tuman banget, ya. Kalau tuman banget nih, gitu. kalau itu teman sekali. Jadi ya gitulah. Ya istilah-istilah yang mudah diingat aja sih, mudah diingat, lucu, ya khas kami gitu. Dan dan, dan Sebutan untuk ini apa, Mas? Untuk pendiri tuman, apa sebutan yang bagus? kalau kalau kami ya membranding di sosial media kalau aku sendiri Pak Tuman. Oh, Pak Kalau Apa Tuman. aku itu? branding bujuku itu Mbak Tuman atau Miss Lancip. Miss Lanji. Lancip karena sering marah makanya lebih Miss Lancip. Jadi Marahnya branding. senggol bacok. Miss Lancip. Satu lagi, Mas, mesti ditambahin, Mas. Tumanis. Tumanis itu ideologinya tuman, ya. Tumanisme. Optimis, harapan. Harus ada tuh tumanis. Tumanisme. 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 Ya itu juga lucu-lucuan saja. Aliran. Lucu-lucuan ya. Eh, di dunia ini ya kapitalisme, komunisme, segala macam begitu yang ternyata kok tidak juga menghasilkan sesuatu yang baik. Makanya kemudian secara lucu-lucuan gitu tumanisme itu ya merangkum hal-hal baik saja. Tadi kembali ke tadi soal soal aku tadi Mas, kelakuanku tadi itu. Aku tuh kan orang Jawa, sukanya harmoni. Harmoni itu pasti didukung oleh hal-hal baik. Hal-hal baik yang kita rawat, kita pelihara, kita jaga. Karena itu semua hal baik itu termasuk tumanisme. Dari dia asal baik itu tumanisme. Dengan yang baik, Oke. dengan yang baik-baik dari mana saja itu tadi harmoni disokong ya dengan yang baik-baik itu. Harmoni nggak bisa didukung oleh menurut saya ya, menurut aku ya itu hal yang jelek-jelek. Oke, Mas. Sekarang Oke. saatnya janji membacakan buku ini. Ya. Satu Tapi chapter nggak ya, Mas.
Nggak banyak Mas ya, Satu Ya, bagian. nggak tapi banyak ya karena cuplikan. waktunya panjang ini ya. Aku ambil yang ini nih, yang deadline tadi itu. Deadline, ya. Deadline. Silakan Mas. Nggak usah semua Mas. Cuplikannya aja yang paling menarik. Kita aja. Udah bisa dimulai nih. Ya, silakan. Ada suara mukul-mukul itu masuk nggak itu? Suara Enggak, orang kerja. enggak ada. Nggak. Dari tadi Aman, cuma aman. suara Mas Eko doang yang masuk. Oke. Apa ini halaman berapa nih ya? Halaman 90. Iya, halaman 90. Judulnya Deadline. Januari 2019. Entah dapat ilham dari mana, Mbak Nanin akhirnya bersedia masak buat warung. Dia oke buka warung kembali. Namun, ada catatan khususnya. Bila dalam tempo 3 bulan, warung tak ada pergerakan atau malah tutup, 3 bulan ya, rumah tangga ini harus ikut ditutup. Bubar, cerai. Tanpa pikir panjang, aku menerima catatan yang dia sodorkan itu. Asal dia bersedia jadi juru masak warung, syarat sepahit apapun, aku siap meminumnya. Warung ini ikhtiar memperbaiki relasi kita. Kataku padanya. Aku merumuskan kalimat itu buat mengikat kembali komitmen yang sudah berantakan. Menyuntikkan semangat, menumbuhkan harapan. Berkali-kali aku memang bilang sama dia, masa depan itu gelap. Yang menjadikannya terang adalah harapan. Warung adalah harapan. Segitu aja Mas ya. Cukup kan? Cuplikan dari cerita Mantap. tadi. Iya. Seru. Terima kasih banyak Mas Eko untuk sharingnya. Terima kasih banyak juga mau berbagi dengan ngobrol bareng penulis Satu Pena. Sukses selalu buat warung tumannya. Oke, Dan siap. mudah-mudahan ada buku baru nggak sih Mas Eko mungkin? Eh, pengennya aku nulis tentang ada 2 buku baru. Baru pengen ya. Itu Ya. eh, apa itu menghandle masalah sosial dan kedua tentang karyawan. Bagaimana teman mengelola karyawan, bagaimana teman menghandle masalah sosial di sekitar warung. Menarik. Humanisme lah ya. Ya, humanisme. Menarik karena apa Mas Eko bukunya itu cerita apa ya inspiratif tapi dibawakan dengan naratif jadi bukan semacam how to begitu ya jadi Nah, lebih ke ini cerita bukan, iya, sosial. memang ini bukan buku bisnis. Iya, Makanya berkali-kali ke teman-teman ini bukan buku bisnis. Ini buku yang lebih apa ya kayak novel saja sih sebetulnya. ya mudah-mudahan lebih banyak yang bisa dibagikan inspirasi dari Mas Eko dan terima kasih untuk obrolan kita kali ini. Oke, Mudah-mudahan banyak hal sama-sama yang ya. bisa diambil. Ya, mudah-mudahan bisa banyak diambil oleh sahabat Satu Pena dan kita jumpa lagi di obrolan lainnya begitu ya. Sukses Mas Eko. Kamel, thank you. Terima kasih Pak Terima John. kasih Mas Sampai Eko. jumpa. Terima Salam kasih sehat. Salam Satu Amel. Pena. Bayu.